pun nglakoni kesaenan, usaha dengan baik, meninggalkan yang buruk, masih mendapatkan nasib yang tidak baik, kula panjenengan pasrah dumateng Gusti Allah. Dados ngoten. Kalau tanpa usaha sudah pasrah, ini mboten leres, kedah wonten usahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, monggo sesarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Shalawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sakmenika dumugi rukun iman, nggih, ingkang kala riyin rukun Islam, sakmenika rukun iman. Kula panjenengan dados tiyang muslim niki dereng saged sampurna menawi mboten nggadhahi iman ingkang leres ingkang kiyat. Mila menika kula panjenengan kedah njangkepi islamipun kanthi keimanan yang sempurna. Arkanul imani sitatun, rukunnya iman itu ada 6. Antuk minabillah, yang pertama percaya kepada Allah. Maksudnya tidak sekedar kita mengucapkan percaya kepada Allah, tapi hati kita harus yakin bahwa yang berkuasa di alam semesta hanyalah Allah. Yang patut kita sembah hanyalah Allah. Yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala, itu harus diyakini. Kalau rukun iman, anak-anak SD sekolah itu pun apal. Tapi kula panjenengan kedah melalui dari itu, tidak sekedar hafal, kita harus yakin. Nek pun yakin, mari rukun iman ini kita wujudkan dalam kehidupan. Dados niki mboten cekap namung dipun apalke, dipun pahami maknane, harus menjadi landasan dalam beragama. Lah nek kula panjenengan beragama Islam tidak menjadikan iman ini sebagai landasannya, maka Islam kita akan menjadi mudah goncang. Niki nggih. Jadi yang pertama percaya kepada Allah. Alam semesta dicipta oleh Allah, yang berkuasa Allah, yang mengatur Allah. Ya, ini kita harus percaya. Dan Allah ini memiliki nama-nama yang bagus,
dikenal dengan Asmaul Husna ingkang kula panjenengan sering maos. Nggih. Allah ini punya sifat-sifat mulia, wonten sifat wajib bagi Allah, wonten sifat mustahil bagi Allah, ada yang sifat jaiz bagi Allah. Dados nomor setunggal monggo menika dipun pahami lajeng dipun wujudke dalam kehidupan. Ya. Kita harus bergantung kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Wa malaikatihi, nomor kalih percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk bernama malaikat terbuat dari nur, cahaya. Jumlahnya malaikat tidak terhingga. Tapi yang wajib dikenal bagi kita, malaikat itu ada 10 yang wajib kita kenal. Monggo panjenengan sebut kula sing hitung mawon, malaikat napa mawon 10 niki? Jibril, tugasipun apa? Menyampaikan wahyu, tidak hanya kepada Rasulullah, kepada utusan Allah yang sebelumnya, malaikat Jibril yang menyampaikan. Nomor kali sinten? Jibril, Mikail. Nggih, niki malaikat tugasipun apa Mikail menika? Iki lagi apalan lho nggih. Napa Bu? Mikail mengatur hujan, membagi rezeki. Ada malaikat mungkin pasangan nggih. Israel niki sing boten pasangan riyin. Bertugas mosok lali. Lah njeng ben nek kula njenengan didugani pripun lali. Yang mencabut nyawa lho niku kula panjenengan masing-masing akan dijumpai nggih mosok durung kenalan nggih. Nomor sekawan Israfil meniup sangkakala. Nomor gangsal Raqib Atid mencatat amal kula panjenengan, amal baik amal buruk teng pundi mawon. Kula panjenengan dipun dereki malaikat niki dipun catet amaliyae. Sedang berada di musala ngaji dipun catet. Panjenengan teng pundi mawon dicatat malaikat ini. Raqib dan Atid. Kemudian nomor 7 berpasangan teng kuburan iki panggenane Mungkar dan Nakir. Ini yang menanya di kubur. Ya, marrobuka wa ma dinuka wa ma kitabuka. Saat terusé pertanyaan inilah yang menanya. Ya. Kemudian malaikat terakhir Malik dan Ridwan. Malaikat Malik yang menjaga di neraka. Teng mriku nggih wonten malaikat sanesipun wonten Jabaniyah nggih. Malaikat Ridwan yang menjaga di surga. Niki kula panjenengan wajib kenal dan wajib meyakini malaikat-malaikat Allah ini. Ya. Kalau kita yakin pada malaikat-malaikatnya Allah, maka dimanapun kita berada, kita merasa diawasi para malaikat. Ya. Raqib Atid ya, selalu mencatat amal-amal kita. Niki sedasa ingkang wajib kula panjenengan kenal ya. Malaikat terbuat dari nur cahaya tapi bisa menyerupakan diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Malaikat Jibril niku nate ya, wujudnya seperti seorang pemuda yang ganteng. Niku nate paring napa menika tausiah dengan tanya jawab kepada Rasul. Ini yang dulu pernah kita pelajari dalam hadis arba'in menika. Nah, kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah.
Malaikat itu tidak seperti manusia, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak, tidak beristri suami, tidak tidur, tidak makan. Ya. Nah, malaikat diberikan tugas Allah tertentu, sedang tugas secara umum para malaikat adalah bertasbih kepada Allah. Terus saat niki malaikat Jibril sudah tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi, maka malaikat Jibril tugasnya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, tidak henti-hentinya siang malam terus menerus. Niki sedaya malaikat ngoten niku. Lah malaikat niki remen menayu wonten majelis ilmu kados ngeten menika. Kula panjenengan maos Al-Qur'an ditunggui malaikat. Kula panjenengan sedang belajar agami ngeten menika, malaikat pun mendampingi kita, mendoakan kita. Malaikat senang, suka kepada umat manusia dengan doa-doanya yang terkenal, ya, yaitu Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dungane malaikat niki, ya Allah ampunilah dosanya manusia ini, berikanlah kepada mereka rahmatmu. Niku para malaikat kados ngeten nggih. Wa kutubihi. Nomor 3, kula panjenengan wajib percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabe Gusti Allah sing diturunke tenggene para rasul, jumlahnya sejumlah rasul. Jumlahe rasul niku pinten? Wonten ingkang mestani 314, ada yang menyebut 315. Ya, niki jumlahe rasul. Nek jumlahe nabi 124.000. Lah rasul menika dipun paringi kitab suci. Tapi kula jenengan hanya perlu meyakini kitab suci yang akhir-akhir diturunkan oleh Allah. Nomor setunggal kitab nopo? Zabur. Niki Nabi Dawud. Nomor kali kitab nopo? Taurat Nabi Musa. Nomor 3 Injil Nabi Isa. Nomor sekawan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum 4 kitab niki Allah telah menurunkan banyak kitab, tapi tidak setebal Al-Quran, tidak setebal Injil maupun Taurat. Ya. Hanya beberapa lembar saja, tapi rasul-rasul itu mendapatkan kitab suci. Kula jenengan kedah yakin itu. Yakin bahwa Injil dari Allah. Yakin pula bahwa Taurat Nabi Musa dari Allah. Ya, cuma dalam perjalanan waktu kitab-kitab itu telah dikurangi, ada yang diganti sehingga keasliannya tidak dijamin. Itu nggih. Lah Al-Qur'an yang terakhir turun bagaimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran dijaga. Sampai sekarang yang hafal Al-Quran jutaan orang hafal Al-Quran. Sampai sekarang yang punya mushaf Al-Quran di mana-mana sejumlah kaum muslimin, bahkan lebih dari itu. Dan ini Al-Quran dijaga. Sampai hari kiamat tidak bisa dipalsukan. Karena kitab yang terakhir, tapi paling benjang ben Al-Quran akan diangkat ke langit. Tidak lagi dipelajari, tidak lagi dibaca, tidak lagi diamalkan. Lah niki nggih, dados kula panjenengan kedah yakin bilih Allah Subhanahu wa taala menika sampun nurunke kitab-kitab suci kepada para rasul. Nggih. Wa rusulihi yang nomor 4, wa rusulihi kita harus percaya iman kepada rasul-rasul Allah.
Jumlah rasul kala wau sedaya 315. Tapi sing wajib dikenal kula panjenengan nabi rasul namung pinten selangkung 25. Nggih. Di antara 25 niki wonten ingkang dipunwastani ulul azmi. Sinten mawon ulul azmi niki? Setunggal Nabi Nuh, terus Ibrahim, terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Wonten gangsal niku dipun wastani ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang memiliki keistimewaan dengan kesabaran yang tinggi dan ujian yang berat. Niku gangsal niku wau. Nabi Nuh dengan banjir yang besar. Ya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun boten wonten pengikute. Niki dasar niku wis ora dibayar, pengikutnya tidak ada. Ya, dimusuhi kaumnya. Niku nek boten sabar, ya, boten saged dados rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, ini juga berat, dibakar oleh Raja Namrud. Ya. Ini berat menghadapi kaumnya, umatnya yang menyembah kepada berhala. Ya. Nabi Musa juga berat menghadapi Fir'aun yang kejam, ya. Dulu kan setiap ada anak lahir laki-laki dibunuh zaman itu. Nah, Nabi Musa ini bisa diselamatkan dengan ya usaha-usaha khusus dari orang tuanya. Ini berat. Nabi Isa mendakwahkan ajaran Nasrani, ditolak oleh umatnya. Bahkan dikejar-kejar akan dibunuh. Niki berat. Nabi Muhammad pun dalam berdakwah ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, juga mau dibunuh. Sampailah Rasulullah berpindah dari kota kelahirannya ke Madinatul Munawwarah. Nah, ini 5 dari Rasul ini disebut dengan ulul azmi. Lah sanesipun kula panjenengan kedah kenal mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sak teruse ngantos Nabi Muhammad. Mula niki carane supados kula panjenengan kenal, marilah satu hari kita baca kisahnya untuk disampaikan pada anak-anak kita. Menjelang tidur nang tak ceritani kisah Nabi Adam. Panjenengan maos mboten napa-napa. Tumbas buku kisah 25 Rasul, dibacakan saja. Nanti 30 hari 1 bulan sudah khatam Rasul-Rasul itu, ya. Ini sambil kula panjenengan mengenal Rasul dan sejarahnya, sambil kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Soalnya nek meh turu niku ingatan anak itu akan terbayang dengan kuat. Tapi ojo diceritani kancil nyolong timun biyen-biyene kuwi nggih. Nek rewel tur diceritani bangsane ana apa niku hantu-hantu. Lah niku wonten niku mboten sae nggih. Kisah Rasul, kisah para wali-wali Allah ini penting untuk kita kenalkan. Wa bil yaumil akhiri, nomor gangsal rukun iman percaya kepada hari akhir, hari kiamat, bahwasanya tidak akan kekal kehidupan ini. Kula panjenengan hidup akan berakhir dengan kematian. Alam semesta ini pun dengan berlangsungnya waktu akan mengalami perubahan dan berakhir dengan kehancuran. Itulah hari kiamat, hari akhir. Ya, sing jelas dinone dino Jumat. Ya, terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Nek nginjing boten dina Ahad niku do refreshing mriko-mriki mboten kiamat nggih.
Oh kiamatnya benjang ben dinane Jumat. Ya. Kalau sudah kiamat, umat manusia akan dibangkitkan kembali, hidup kembali di padang mahsyar dan akan diperhitungkan amal-amalnya dan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan yang dilakukannya. Itulah hari kiamat, kita harus yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Kepada hari kiamat, ya, mereka yakin, orang-orang yang bertakwa itu yakin. Kula njenengan nek yakin dinten kiamat niku badhe dumugi, pasti kita akan mempersiapkan dengan banyak amal yang soleh. Sebab benjang ben boten wonten tulung tinulung, bantu membantu tidak ada. Masing-masing orang akan dibalas sesuai amalnya. Suami istri tidak lagi bersatu, anak orang tua akan berpisah, para jamaah pun akan sendiri-sendiri, dan disitulah kita butuh amal-amal kebaikan untuk menolong keberadaan kita masing-masing. Lah nek kula dengan yakin hari kiamat itu tiba, pasti kita akan semangat untuk beramal soleh, salate dadi khusyuk, infak sedekah inggih kathah, sregep ngaji, ibadah yang lain pun tidak berat untuk dilakukan. Niki nggih. Ingkang terakhir, ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam, percaya kepada takdir, baik takdir yang bagus maupun yang buruk, itu semuanya dari Allah. Ini hati-hati dalam memahami takdir, jangan sampai keliru. Menawi keliru bisa fatal akibatnya. Kenapa enggak sholat? Ini takdirnya Gusti Allah. Jane aku pengen sholat tapi takdirnya wis digawe males niki. Ngoten niku salah niki. Orang yang miskin, kenapa miskin? Takdir, sehingga tidak mau lagi berusaha, salah. Memang semuanya itu tidak akan keluar dari takdirnya Allah. Tapi kula jenengan dipun kengken napa? Usaha, ikhtiar. Lah niku supaya kita selamat hidupnya di dunia akhirat, lakukan perintah Allah. Lah niki ikhtiar penting. Ya. Jangan sampai memahami takdir hanya sepihak. Wis pokoke wong wis ditentokne Gusti Allah, swarga neraka niku hak Allah, itu memang benar. Tapi kula njenengan dipun paringi kesempatan untuk berusaha, raihlah surga dengan amal-amal soleh kita. Jauhi neraka dengan menjauhi maksiat dan dosa. Lah niku kula panjenengan ikhtiar. Setelah ikhtiar, memang semuanya itu atas ketentuan Allah. Allah mau memasukkan surga maupun neraka itu haknya Allah. Tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Jadi takdir itu ya kita upayakan dengan berusaha. Gusti Allah nentokke kula panjenengan berusaha, keputusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nyambut damel niki. Memang setiap orang rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya pun ditentokke. Lah kula panjenengan diberi kesempatan, kewajiban untuk berusaha. Ya, mau bekerja, berusaha dengan semangat, dengan baik. Apakah usaha kita ini berhasil atau tidak? Menjadi banyak uang atau tidak, itu keputusan Allah yang harus kita terima. Terus bagiannya kula panjenengan apa? Berusaha dengan segenap kemampuan kita. Ngoten nggih? Terus sampun ngantos memahami takdir dengan pemahaman sebelah saja. Dahulu Umar bin Khattab mengadakan suatu lawatan dengan para sahabat yang lain. Ternyata hampir sampai tempat tujuan,
Umar bin Khattab menika diberitahu seseorang, wahai Amirul Mukminin, jalan yang engkau akan lewati ini sedang terjadi penyakit menular. Ya, penyakitnya ganas. Nek panjenengan lewat di jalan ini akan pula terkena penyakit yang menular. Akhirnya apa? Umar bin Khattab menempuh jalan yang lain. Jalan yang lain. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ingin menghindari ketentuan Allah, menghindari takdir? Jawabannya Umar, aku menghindari satu takdir dan mencari takdir yang lain. Jadi takdir itu wonten pilihan-pilihan. Maka usaha kita ini adalah sebuah proses untuk memilih yang terbaik. Andai kata sudah milih terbaik kok gagal, niku pun dikersakne Gusti Allah kados ngoten, kedah dipun tampi kanthi ya ridho, ya ngoten nggih. Niki antawisipun beberapa keterangan tentang rukun iman nggih. Menawi kula panjenengan sampun paham, selajengipun apa? Mari hidup kita, beragama kita didasari oleh keimanan ini tadi. Kula njenengan kedah yakin Allah sebagai Tuhan kita. Kita harus yakin ya dengan malaikat-malaikat yang dicipta Allah diberikan tugas-tugas tertentu. Kula panjenengan kedah yakin bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk dijadikan pedoman. Kula panjenengan kudu yakin Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing umat manusia, terutama rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kula panjenengan kedah yakin bahwasanya kehidupan ini akan berakhir dengan hari kiamat, dibangkitkan kembali kehidupan ini dan akan dibalas sesuai amal perbuatan. Yang terakhir, kula panjenengan kedah yakin dengan adanya takdir yang baik, yang buruk semua dari Allah. Tapi kalau dengan diperintah melampaui kesaenan, dilarang melakukan hal yang buruk. Nonton nggih, nek pun nglakoni kesaenan, usaha dengan baik, meninggalkan yang buruk, masih mendapatkan nasib yang tidak baik, kula panjenengan pasrah dumateng Gusti Allah. Dados ngoten. Kalau tanpa usaha sudah pasrah, ini mboten leres, kedah wonten usahanipun nggih. Ngeten nggih, monggo salajengipun pertanyaan-pertanyaan, paling mboten 3 pertanyaan. Monggo nggih. Waalaikumsalam. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, masalah iman yang ke-6 ya Pak, masalah beriman kepada baik dan buruknya takdir dari Allah. Nah, ini Bapak tadi menjelaskan masalah rezeki itu telah ditentukan sebelum kita lahir ya Pak. Itu sudah ada rezeki tiap orang itu. Nah, ini bagaimana dengan kaitannya kalau seseorang itu bekerja dan sudah waktunya pensiun. Nah, kalau di Indonesia untuk pensiun itu kan kita mendapat pesangon. Tapi kenyataannya sampai umur melebihi usia pensiun itu tidak dibayarkan. Walaupun kondisi pabrik itu sebenarnya mampu. Nah, itu kalau misalnya nanti sampai akhirnya kita itu tidak mendapatkan, apakah ini merupakan takdir atau rezeki kita yang tidak tersampaikan kepada kita, atau apakah itu tetap menjadi rezeki kita? Sudah ditulis di sananya tadinya gitu. Mohon penjelasan karena secara Islam dan menurut aturan undang-undang di Indonesia kan lain ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan bahwasanya rizki telah ditentukan Allah, bahkan sebelum lahir itu telah ditetapkan. Niku leres nggih, wonten hadis ingkang ndawuhke kados ngoten nggih. Sejak usia napa menika kandungan 4 bulan itu telah ditetapkan 4 hal, diantaranya adalah termasuk rizkinya.
Kalau seorang mengalami pensiun, sudah bekerja sekian tahun pensiun, ya, dia tidak mendapatkan pesangon pensiunnya, padahal pabriknya itu juga sehat, normal, tidak memberikan, apakah ini memang rizkinya hanya sebatas itu, atau ya hak pensiun itu termasuk telah ditentukan menjadi bagiannya. Terus niki ngeten, sedaya tiyang sinten mawon mulai dari lahir sampai dia meninggal, rizkinya telah ditetapkan dan tidak berkurang sedikit pun. Mboten sakit kirang, nek kirang nggih pejah tiyang niku. Nggih. Rizkinya tercukupi. Bagaimana dengan hak pensiun yang mestinya dimiliki? Lah niki panjenengan kula sing ngalami ngoten niku kedah usaha untuk menelusuri ya, kenapa hak pensiunnya tidak diberikan. Nah, ditelusuri ternyata ya pihak perusahaan itu tidak mau tahu, pokoknya ora dibayarkan ya. Nah, ini berarti kita sudah usaha sampai mentok, sampai maksimal kok mboten diparingke, ya keputusannya memang rezeki kita yang diberikan Allah seperti itu. Ya, seperti yang biasa diterima setiap bulannya nek pensiun karena yang bersangkutan tidak memenuhi hak kita, berarti nek wis maksimal lho nggih, usahane pun maksimal kok mentok mboten dibayarke, berarti rezeki kita ya seperti sampai di situ. Jadi ini tidak satu ketentuan. Nek panjenengan berjuang ternyata kok bisa diurus dan cair keluar, ya berarti rezekinya memang sebesar itu. Jadi usaha kita ini juga diberikan suatu penilaian. Kalau kita berusaha dengan baik, ya, karena memperjuangkan haknya, ya, ini sudah dinilai sebuah amal yang baik. Kalau berhasil ya syukur, nek mboten berhasil memang ya mboten rezekine. Tapi panjenengan punya hak kepada perusahaan itu, ini tetap menjadi haknya. Nek mboten dibayar kados pundi benjang benteng akhirat, kebaikan-kebaikan mereka yang berbuat zalim diambil diberikan yang dizalimi. Nek wonge niku non muslim misalnya, ya keburukane panjenengan diambil diberikan ditimpakan kepadanya. Ngoten niku. Iku tasih menjadi hak panjenengan. Tapi besok benteng akhirat perhitungan ngoten niku. Nek teng donya nggih kula njenengan diperintahkan untuk berusaha memperjuangkan haknya. Kalau memang sudah berjuang sampai maksimal tidak berhasil, ya memang itu di dunia bukan rezekinya, tapi di akhirat nanti akan diproses. Yang dizalimi akan mendapatkan haknya. Carane kados ngoten wau. Ngoten nggih? Monggo wonten malih kalih pertanyaan malih monggo Bu. Nggih, mewakili deretan iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ya Pak mungkin di sosmed itu kalau misal ada orang yang berhutang pada kita, lah orang tersebut itu tidak membayarnya dan tidak bertanggung jawab. Nah itu saya lihat itu waktu di video itu ternyata uang tersebut seperti kita ngamal tiap harinya sebesar uang yang dihutangkan pada kita sama orang tersebut. Itu benar apa enggak seperti itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kasusnya ngeten nggih. Apakah karena belum disaur, sudah jatuh tempo tidak nyaur, hutangnya tidak dilunasi, apakah setiap harinya dianggap kita telah beramal untuk orang itu ngono ya. Ya. Niki ngeten nggih, hutang piutang memang kalau sudah jatuh tempo orang itu tidak mampu melunasi, kita dianjurkan memberi tenggang waktu. Ya. Disuruh memberi kelonggaran. Jadi seperti itu. Nah, selama kula dengan memberi kelonggaran, jane tanggal niki dipun lunasi, tapi dia bilang sedang ada kebutuhan besar sehingga belum bisa menutup hutangnya. Minta
ditambah waktu untuk melunasi. Lah ngeten iki panjenengan ingkang ngutangi tetap mendapatkan kebaikan ya. Karena menolong orang dan memberikan kelonggaran. Ya. Kalau diumpamakan seperti sedekah setiap hari ya betul juga, karena itu kebaikan menolong orang seperti itu. Bahkan dalam dan ini belum. Bahkan nek panjenengan itu mengikhlaskan, tapi ini berat, jumlahnya akeh. Nek sidik diikhlas nih, ini akeh yang pose ya. Bahkan nek jenengan mengikhlaskan, ini merupakan suatu kebaikan yang Allah akan berikan berlipat ganda balasannya. Nek ikhlas, lah nek wonge ngeblas mboten dibayar, jenengan mboten ikhlas, ya nanti di akhirat akan diperlakukan seperti itu tadi. Kalau di dunia bagaimana? Nek jenengan itu merelakan ya selama mulai itu tadi sampai terusnya dianggap amal sedekah nek ikhlas. Ya. Tapi notati ikhlas ngoten niku kan mboten gampil, masalahnya akeh jumlahe. Nek 5.000, 10.000 iso ikhlas, tapi nek ratusan ribu ra iso ikhlas. Lah ngoten niku nggih. Dados niku nek panjenengan ikhlas pikantuk ganjaran terus-menerus. Ya, tapi nek mboten ikhlas, kepaksan wis tak ikhlaske. Mergo wis bongko atine wis diikhlaske mawon niku istilahnya kepepet mboten ikhlas nek ngoten niku. Nek ikhlas tenanan mboten ngoten niku. Dados angel nata keikhlasan nek ngoten niku angel. Nggih. Bareng wis diikhlaske wonge muncul arep bayar ditampa. Lah niki nggih, soalé duit akeh iki mau ya. Ngoten niku mboten gampil, tapi nek saged ngoten ini termasuk amal yang mulia ya. Nah, kebalikannya orang yang hutang dan tidak mau bayar itu dosa yang besar, apalagi sudah ada kesepakatan perjanjian. Hati-hati sing bakul-bakul niki nggih. Kadang-kadang utangnya dengan berbagai alasan, tapi nek bar niku terus mboten ngetok. Angel niki. Blonjone ning kono nek pas utang, nek mboten utang teng mriko, Indomaret kan ra entuk utang ya. Nek blonjo teng mriko nek utang teng mriki, repot niku nggih. Ya. Niki mula hutang piutang hati-hati, nggih sing ngutangi, sing utang padha-padha ngati-ati. Zaman sakniki niku nggih kathah tiyang sing boten pakem niku kathah. Akhire dadi musuh mergo gara-gara utang ora disaur. Lah niki nggih. Mula niku nek saged ikhlas ya suatu amal yang mulia ya. Pokoknya aku ora ikhlas, sing penting tetap tak tunggu jenengan memberikan tenggang waktu, ini pun dianggap sebagai menolong orang. Tapi syaratnya kudu ikhlas. Wonten malih setunggal malih bagian mriku ingkang dereng nggih. Lah iki mau nggih pun kula jawab niku nggih. Ya, kalau kita sudah mengikhlaskan, wis tak ikhlaske oleh utang 1,5 juta tak ikhlaske. Ndelalah wonge bar kerja sukses untuk duit akeh mriki jenengan badhe diwangsulke utange niku wau. Lah kantun panjenengan nek ikhlase tenanan ya winginane pun kula ikhlaske utange jenengan wis mboten usah dibayar pun kula ikhlaske ngoten. Tapi nek jenengan ikhlase mboten 100% mergo kepepet kaya mau, ya bisa menerima uang itu kembali, wong itu hak panjenengan. Nggih. Bisa. Nggih. Ya masih rezekine nggih. Tapi kan dongkole niku wau sing dadi penyakit ya. Iya. Diterima boleh wong duwite dhewe. Lah wis kadung tak ikhlaske lah. Ikhlaske nika wau mergo kepepet ya, mergo ditagih bolak-bali mboten nyaur, akhirnya bongko rasane wis tak ikhlaske nek ngono. Nah ngeten iki. Jadi ikhlas mergo kepepet ya. Lah niku mau diterima ya boleh, andai kata tetap dia sudah ikhlas menyampaikan itu ya mboten apa-apa. Ngoten nggih. Kadosipun cekap rumiyin. Oh. Satu lagi, nggih. Monggo. Ini pertanyaan singkat, nggih. Apakah kalau istri ditinggal mati suami, lalu istri itu menikah lagi, besok istri dengan suami tidak bisa bersatu lagi menjadi suami istri? Apakah betul seperti itu? Ngeten, nggih. Nek istri ditinggal mati suami, ya,
kemudian dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, maka dia harus menikah lagi, itu tidak ada larangan. Larangan khusus hanya kepada istri-istri Rasulullah, itu tidak boleh. Ya. Nah ini bagaimana nanti di akhirat? Tergantung dari suami yang pernah dinikahi. Mana yang baik di antara keduanya, nanti istri disuruh untuk memilih. Lho nakale rak karuan, galak, sing akhir tambah apian, berarti sing akhir sing panjenengan dijodohke. Belum tentu suami yang pertama ini suami yang baik, belum tentu. Lah besok nek dikumpulke teng mriko wong niki mboten apik, nggih. Dados niku mboten saged kangge pedoman. Suami mana yang terbaik di antara yang pernah menjadi suami jenengan niku, itulah yang berhak untuk disatukan kembali. Ngoten nggih. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah mempelajari kitab lain? Maksudnya itu memahami. Contoh kitab Injil, kita pengen mengerti dalamnya itu isinya apa, hukumnya bagaimana? Itu aja Pak. Terima kasih. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang mempelajari kitab-kitab yang lain? Tidak dilarang. Panjenengan maca kitab Injil sampai khatam bolak-balik tidak dosa. Untuk mempelajari itu supaya tahu isinya ya. Mboten napa-napa. Kitab Taurat dibaca tidak mengapa. Yang dilarang itu kalau ajaran-ajarannya itu sudah menyimpang, karena kan kitab 2 itu sudah dirubah-rubah ya. Nah itu dilarang untuk mengamalkan, hanya itu saja. Dilarang mengamalkan bagi ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Jadi mboten apa-apa. Kula mawon gadah kitab Injil jumlahe kalih ya. Punya kitab itu, nggih tak waca, tak pelajari, pengen ngerti isine. Mboten masalah, ya. Yang bermasalah itu ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ya. Niku sing mboten angsal, tapi insya Allah isinya itu tidak ada yang bertentangan kok, nggih. Mboten wonten. Kados pun cekap, mbok bila anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minna